Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Mutiara Sani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan terkait geometri transformasi. Nah, sebelum kita ke materi transformasi, kita akan membahas relasi dan fungsi dahulu. Apa sih relasi dan fungsi itu? Nah, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalkan ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Misal, ini kan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu transformasi sebagai fungsi. Nah, fungsi apa sih transformasi sebagai fungsi itu? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi tadi relasi ini kan anggota himpunan yang saling berpasangan, jadi tidak ada aturan apapun. Nah, kalau fungsi itu setiap anggota pada himpunan A atau domain itu mempersamakan dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, seperti ini. Contoh nomor 1, ini kan relasi dan bukan fungsi. Nah, mengapa kok bukan fungsi? Karena kita lihat pada anggota himpunan A, ini kan ada A3. A3 ini memiliki dua pasangan, yaitu pasangan B1 dan B4. Nah, ini kan tepat satu, jadi ini memiliki dua, jadi bukan fungsi. Yang kedua, ini gambar kedua, relasi dan bukan fungsi. Nah, mengapa kok juga bukan fungsi yang ini? Nah, karena ini pada anggota himpunan A, yang A3 ini tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Ini kan A dengan B, A berpasangan dengan B, A2 berpasangan dengan B3, dan A3 ini tidak memiliki pasangan, maka bukan fungsi, tapi relasi. Kemudian yang ketiga ini, relasi dan fungsi. Nah, ini juga mengapa kok disebut fungsi, yang ini kok tidak, yang ini kok tidak. Ini juga punya pasangan, sama-sama punya pasangan di anggota A. Nah, ini kita lihat A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3, A3 berpasangan dengan B4. Nah, ini kan pada anggota himpunan A ini memiliki tepat satu anggota di himpunan B, kan? Jadi memenuhi definisi ini, maka ini disebut fungsi dan juga relasi. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi, yang pertama fungsi suryatif atau onto atau pada. Nah, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto jika range f sama dengan B atau fa sama dengan B. Nih, suryatif. Setiap anggota di B itu mempunyai pasangan di himpunan A. Ini kita lihat, ini himpunan A itu kan ada A, B, C, D, yang di himpunan B ada 1, 2, 3. Nah, di himpunan B ini 1, 2, 3 ini kan ada pasangannya dengan A semua kan. Jadi ini suryatif. Selanjutnya yaitu injektif, 1, 1. Fungsi f disebut fungsi 1, 1 jika tidak ada anggota yang berbeda di A mempunyai bayangan yang sama. Ini injektif, 1, 1. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Ini injektif, berpasangan 1, 1. Bedanya dengan yang suryatif. Yang suryatif kan setiap anggota B ini, himpunan B, mempunyai pasangan di himpunan A. Kalau injektif itu setiap anggota di A tidak boleh mempunyai pasangan yang sama. Jadi 1, 1. Yang terakhir bijektif. Apa sih bijektif itu? Apa bedanya dengan suryatif injektif? Nah,
Fungsi f dikatakan fungsi bijektif hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Jadi fungsi bijektif itu adalah punya semua anggota himpunan A ini mempunyai pasangan di anggota B dan tidak ada yang kosong. Semua hanya punya satu pasangan atau tidak boleh bercabang. Ini kita lihat. Jadi bijektif itu gabungan dari surjektif dan injektif. Kalau surjektif itu kan yang tadi ini, yang injektif satu-satu. Lalu bijektif gabungan dari kedua ini. Jadi yang bijektif ini A berpasangan dengan 1, B berpasangan 2, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 4. Ini semua harus punya pasangan, tidak ada yang kosong. Ini daerah himpunan A, ini tidak ada yang kosong. Terus semua hanya punya satu pasangan. Ini sama-sama memiliki satu pasangan, tidak boleh bercabang. Ini satu-satu, tidak ada yang bercabang. Selanjutnya yaitu definisi transformasi. Nah, transformasi T adalah fungsi atau pemeta yang berkorespondensi satu-satu dalam himpunan titik pada bidang Euclid ke bidang yang sama. Itu T transformasi bidang V ke bidang V. Maka setiap titik di elemen V mempunyai bayangan yang sama di V. Jadi transformasi adalah fungsi yang bijektif. Jadi transformasi sebagai fungsi itu merupakan transformasi dalam fungsi yang bijektif. Jadi syarat suatu fungsi itu memiliki transformasi, maka kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut bijektif. Contoh, misal C elemen V adalah pemetaan T dengan daerah asal V dan daerah hasil juga transformasi V ke P didefinisikan sebagai berikut. I TC kita C kedua, jika P tidak sama dengan C maka TP sama dengan P aksen dengan P aksen titik tengah CP. Selidiki apakah T merupakan suatu transformasi. Nah, untuk menyelidiki apakah T ini merupakan transformasi, maka kita harus itu dulu melihat apakah T ini termasuk fungsi, apakah T ini termasuk fungsi surjektif, apakah termasuk injektif. Kan ini transformasi adalah fungsi yang bijektif, jadi kita harus membuktikan bahwa T ini adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif. Ini yang pertama kita akan membuktikan dulu T adalah fungsi. Untuk titik C, maka petanya adalah C sendiri. Ini titik C di sini, P di sini. Ya. Untuk titik C, maka petanya adalah C sendiri. Ini kan C di sini. Jadi bayangannya yaitu sendiri. Ambil sebarang titik R tidak sama dengan C di V, maka ambil titik berbeda. Ini saya taruh di sini R tidak sama dengan C. Nah, karena ini bidang Euclid, karena P bidang Euclid, yang mana pada aksioma geometri yang kemarin melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Nah, ini kan ada titik R dan titik C, maka ini ada garis CR. Nah, maka dapat satu garis melalui titik C dan R. Kemudian garis CR kan terbentuk garis CR. Karena sudah terbentuk garis CR, maka tepat ada satu titik lagi S di tengah CR. Elemen garis CR sedemikian hingga RS sama dengan SC. Jadi S ini titik tengahnya CR sedemikian hingga SR sama dengan SC. Nah, karena R sebarang titik, maka untuk setiap X elemen V terdapat Y elemen V dengan Y sama dengan TX. Jadi T adalah fungsi. Selanjutnya akan ditunjukkan T itu surjektif. Kita akan menunjukkan Y elemen V terdapat X elemen V sedemikian hingga TX sama dengan Y. Nah, ini kita gambar Y sama dengan TX itu di sini.
di sini X, ini kita ambil sebarang titik yaitu B. Jika Y sama dengan B, maka prapetannya adalah B. Y sama dengan B, maka prapetannya adalah B. Maksudnya gimana? Nah, ini kan Y sama dengan B, jadi ya B itu sendiri. Y sama B itu titik yang sama di sini. Iya, prapetannya adalah B itu sendiri. Nah, jika Y tidak sama dengan B, maka terdapat X tunggal dengan X elemen BY, sedemikian hingga BY sama dengan YX. Nah, jika Y tidak sama dengan B, maka Y dan B ini kan termasuk titik yang berbeda. Maka terdapat X tunggal dengan X elemen BY. Ini X elemen dari BY, sedemikian hingga BY sama dengan YX. Karena tadi Y dan B ini titik yang berbeda. Nah, karena BY sama dengan YX, maka X itu prapeta dari Y. Jadi X elemen BY. Jadi X ada di BY. X prapeta dari Y. Nah, karena X prapeta dari Y, maka T ini surreaktif, yaitu Y elemen P terdapat X elemen P, elemen X sama dengan Y. Selanjutnya, yang ketiga akan ditunjukkan T itu injektif. Tadi kan sudah terbukti ya surreaktif, sekarang yang injektif. Setiap X, Y elemen P, X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Y. Kita ambil dua titik sebarang S dan G dengan S tidak sama dengan G, dan S tidak sama dengan C, G tidak sama dengan C. Jadi ambil dua titik sebarang yang berbeda. S dan G ini titik yang berbeda ya. Ini S tidak sama dengan C, G tidak sama dengan C. Jadi ada dua kemungkinan, S, G, C tidak segaris dan S, G, C itu segaris. Sekarang kita akan membuktikan yang tidak segaris dahulu. Kita pakai pembuktian tidak langsung. Kita gambar dulu, S tidak sama dengan C dan S, G, C tidak segaris. Jadi C di sini, S di sini, G di sini. Nah, sama. Andaikan TS sama dengan TG, maka atau S aksen sama dengan G aksen. TS kan di sini, TG di sini. Jadi S aksen sama dengan G aksen. Nah, karena TS elemen CS dan TG elemen CG, nah tadi kan kita andaikan sama. Jadi kan TS ini elemen CS dan TG ini elemen CG. Maka CS dan CG ini memiliki dua titik sekutu, yaitu C dan S aksen dan G aksen. S aksen sama dengan G aksen. Ini alasannya. Memiliki dua titik sekutu. Sekutunya kan di C ini dan S aksen sama dengan G aksen. Nah, karena ini memiliki dua titik sekutu S aksen sama dengan G aksen, maka CS dan CG ini berimpit. Nah, kenapa? Ya karena S aksen sama dengan G aksen dan ini kan TS sama dengan TG, jadi berimpit. Jadi kan ini kan hasilnya gini, karena kita kan pakai pengandaian, jadi G-nya itu ke sini, jadi kan berimpit. Nah, karena CS dan CG itu berimpit, maka G ini elemen dari CS. G-nya kan pindah ke sini, karena kan berimpit. CS sama dengan G. Itu kan, S aksen sama dengan G aksen. Berimpit. G elemen CS. G elemen CS akibat nomor 3. Yang akibat ini berimpit. Nah, karena G elemen CS, jadi G-nya kan di sini. Jadi SGC itu segaris. SGC segaris. Ini kan tadi mau membuktikan tidak segaris dan kita pakai pembuktian tidak langsung, dan ini ketemunya SGC segaris. Maka kesimpulannya jadi pengandaian TS sama dengan TG ini tidak benar. Demikian hingga seharusnya TS itu tidak sama dengan TG atau S aksen tidak sama dengan G aksen. Nah, selanjutnya, jika S, G, dan C itu segaris, kita juga pakai pembuktian tidak langsung. Ini S, G, C segaris. S, C, G,
terus garis. Nah, andaikan TS sama dengan TG atau S aksen sama dengan G aksen. Ini TS sama dengan TG atau S aksen sama dengan G aksen. Nah, selanjutnya itu S dan G berada pada satu garis yang sama melalui titik C. Karena S, G, dan C segaris. S, G, dan C ini segaris. Maka S dan G ini berada pada satu garis yang sama. Kan di sini. C kan di sini. S-nya di sini. Karena ini segaris, ini kan sama-sama melalui titik C ke sini, C ke C. Nah, karena ini berada pada satu garis yang sama, maka S dan G memiliki bayangan yang sama. Nih, TS sama dengan TG. Kan TS sama dengan TG, jadi S dan G memiliki bayangan yang sama. Ini kan sama. Dan S, G, dan C itu segaris. Nah, jika S dan G itu memiliki bayangan yang sama, maka ini bertentangan dengan aturan pemetaan transformasi, yang mana memberikan satu bayangan tunggal untuk setiap titik itu memberikan bayangan tunggal. Ini yang di nomor 3 ini kan S dan G memiliki bayangan yang sama. Jadi kan ada dua bayangan gitu ya. Kan TS sama dengan TG. Nah, karena bertentangan dengan aturan pemetaan transformasi, jadi pengandaian TS sama dengan TG itu tidak benar. Seharusnya TS tidak sama dengan TG. Tuh. Jadi ini kan tadi kan Fx tidak sama dengan Fy. Kemudian kita ambil garis sebarang S sama J. Jadi injektif itu kan setiap X, Y elemen V, X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Nah, tadi yang di sini kan juga sudah terbukti TS tidak sama dengan TG atau S aksen tidak sama dengan G aksen. Dan yang di kasus kedua yang segaris ini juga TS tidak sama dengan TG. Nah, jadi T ini adalah fungsi injektif karena memenuhi ini injektif. Nah, karena sudah terbukti bahwa T adalah fungsi, yang tadi pertama kita kan membuktikan T adalah fungsi dahulu, kemudian membuktikan injektif dan surjektif. Karena sudah terbukti bahwa T adalah fungsi injektif dan surjektif, maka T juga disebut fungsi bijektif. Nah, karena T disebut fungsi bijektif, berarti kan T ini memenuhi syarat transformasi, sehingga T merupakan suatu transformasi. Transformasi adalah fungsi yang bijektif, dan ini kita tadi kan disuruh menyelidiki apakah T merupakan suatu transformasi, dan ternyata setelah kita selidiki atau kita buktikan dengan cara ini tadi, itu dapat disimpulkan bahwa T merupakan suatu transformasi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.